pemain Indonesia U17 curi perhatian pelatih Ekuador. Pelatih timnas Ekuador U17, Diego Martinez, mengaku takjub dengan permainan timnas Indonesia. Dia pun merasa terkesan dengan dua pemain Garuda Muda tersebut. Laga Indonesia versus Ekuador berakhir imbang 1-1 dalam laga pembuka Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT pada hari Jumat 10 November kemarin. Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat striker Arkan Kaka pada menit ke-22. Keunggulan Indonesia pun tak bertahan lama karena Ekuador berhasil membalas berkat gol Alen Obando pada menit ke-28. Selepas itu, Indonesia pun terus digempur Ekuador. Namun, penampilan gemilang Ikram Al-Ghifari di bawah mistar gawang sukses membuat skor bertahan 1-1 hingga pertandingan selesai. Pelatih Ekuador, Diego Martinez pun mengaku terkesima dengan dua pemain Indonesia tersebut. Dua pemain yang dimaksud adalah Welber Jardim dan Jidabin. Saya sangat suka pemain nomor 12 yaitu Welber Jardim, fullback. Dia bisa bermain di posisi kiri dan melebar. Serta nomor 10 Jidabin, ujar Diego Martinez. Ia pun membeberkan bahwa timnya sangat kesulitan dalam membongkar lini pertahanan Indonesia. Sebab anak asuh Bima Sakti itu menunjukkan pertahanan yang sangat solid. Indonesia membuat pertandingan sangat bagus. Mereka sangat efektif saat bertahan di kotak penalti. Sehingga tadi banyak situasi yang membuat kami tidak bisa mencetak gol lagi, ungkap Martinez. Bentuk rumput JIS jadi sorotan selama Piala Dunia U17 2023. Bentuk rumput Jakarta International Stadium dalam kurung JIS saat dijadikan arena pertandingan Piala Dunia U17 tahun 2023 jadi sorotan. Pasalnya rumput JIS dinilai makin buruk pasca direnovasi. Kondisi itu jadi sorotan ketika JIS dipakai untuk pertandingan Inggris versus Kaledonia Baru pada Sabtu dalam kurung 11/11 kemarin. Usai pertandingan itu berakhir, warganet di lini masa media sosial Twitter malah ramai membahas kondisi rumput di JIS. Kata kunci rumput JIS sampai menjadi trending topik Twitter karena banyaknya warganet yang mempermasalahkan kondisi rumput di stadion tersebut. Banyak warganet yang mengejek rumput JIS yang dianggap tidak layak, bahkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi sebelum direnovasi. Renovasi rumput JIS Mahakarya @RichThohir sindir akun Twitter @ARSIPAJA yang kemudian memperlihatkan perbandingan situasi dahulu dan sekarang alias from this to this. Akun tersebut rupanya membandingkan kondisi rumput JIS ketika digunakan untuk pertandingan antara Persija Football Club melawan klub asal Thailand Chonburi Football Club pada pertengahan tahun 2022 lalu. Sebelumnya memang sempat dilakukan pergantian rumput di JIS karena tidak sesuai dengan standar FIFA untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Pergantian itu baru selesai pada pertengahan September 2023 lalu. Warganet sempat merasa heran dengan pernyataan Kementerian PUPR yang melakukan renovasi itu pada Juli lalu dengan alasan rumput tidak sesuai standar FIFA. Menurut warganet, rumput di JIS sudah dibuat sesuai standar internasional yakni berjenis hybrid bahkan setara dengan kandang klub Bayern Munchen, Allianz Arena. Rumput hybrid itu merupakan gabungan antara rumput sintetis dan rumput alami. Rumput ini merupakan rekomendasi FIFA yang ditanam di lapangan latihan serta lapangan utama. Soal bahan hingga ketebalan mengacu pada standar federasi tersebut. Komposisi rumput hybrid JIS mencakup 5% rumput sintetis berjenis Limonta dari Italia dan 95% sisanya adalah rumput alami jenis Zoysia Matrella dari Boyolali, Jawa Tengah. Rumput alami ini dihasilkan oleh para petani lokal yang biasa membuat rumput sepak bola. Penggantian rumput di JIS itu dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dengan menggunakan dana perusahaan. Namun tak dijelaskan jenis rumput pengganti tersebut. Rumput lapangan JIS diganti total dengan rumput baru sesuai dengan standar FIFA, kata tenaga ahli Jakpro Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023 lalu. Kalahkan Panama, Maroko masih keluhkan cuaca panas. Timnas Maroko U17 menorehkan catatan gemilang pada laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023.
Maroko berhasil menang 2-0 atas Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Dua gol Maroko dicetak Saif bin Kladmo 16, dan Aiman Enari 90+5. Tak ada gol balasan yang berhasil dilakukan oleh pemain Panama. Secara permainan, Maroko bermain cukup efektif dalam mengembangkan serangan sejak babak pertama. Namun, pelatih timnas Maroko U17, Said Chiba, tetap mengeluhkan cuaca panas yang menyulitkan para pemainnya. Ini pertandingan yang sulit untuk anak-anak, terutama dalam masalah cuaca yang panas. Kami banyak menciptakan peluang dan membuat penyelesaian akhir yang baik, ucapnya. Problem cuaca panas memang jadi permasalahan yang berusaha diatasi Said Chiba bersama Maroko. Sebab, negara asalnya memiliki iklim Afrika Utara yang banyak hamparan gurun, berbeda dengan iklim tropis Indonesia. Kami berjuang sampai akhir karena Panama juga memainkan peluang dengan long ball, dan kontak fisik, tetapi kami tetap kuat dan menjaga organisasi kami, imbu Said Chiba. Setelah mencetak gol pertama, timnas Maroko U17 sempat kehilangan penguasaan bola. Panama terus berusaha menyerang meski banyak yang gagal. Pertandingan sempat berjalan monoton karena bola lebih banyak berputar di lapangan tengah. Memasuki babak kedua, Panama berusaha tampil agresif demi mencetak gol balasan. Sampai akhirnya, Maroko malah memastikan kemenangan dengan lahirnya gol kedua. Kami mencetak gol kedua dengan baik. Sekarang kami perlu recovery untuk pertandingan berikutnya. Saya harap kami bisa lebih baik untuk pertandingan berikutnya yang juga penting, ujar Said Chiba. Kemenangan ini membuat timnas Maroko U17 untuk sementara ada di puncak grup A dengan koleksi 3 angka. Adapun Panama terpaksa berada di dasar grup dengan defisit 2 gol. Dapat 1 poin kontra Ekuador, Bima Sakti langsung fokus ke laga berikutnya. Bima Sakti tak mau timnas Indonesia U17 terlena usai tahan Ekuador U17 di laga perdana Piala Dunia U17 2023. Sang pelatih menginginkan skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 langsung alihkan perhatian untuk laga berikutnya kontra Panama U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Senin 13 November 2023. Timnas Indonesia U17 memulai langkahnya di Piala Dunia U17 2023 pada hari Jumat 10 November malam waktu Indonesia Barat, dengan bermain imbang 1-1 kontra Ekuador U17. Ini pun menjadi hasil yang positif bagi Arkan kakak dan kolega dalam menatap laga-laga berikutnya. Bima Sakti mengatakan seluruh kontestan dalam fase grup A tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, dia pastikan bahwa timnya kini akan menatap dengan serius laga melawan Panama U17. Ya, mereka bagus. Tidak ada yang tidak bagus di grup ini. Ekuador luar biasa, Panama juga bagus, dan Maroko juga. Tapi kita sudah siapkan semuanya, kata Bima Sakti di Surabaya pada hari Jumat 10 November. Mantan pemain timnas Indonesia itu juga mengatakan bahwa timnya sudah mengantongi kekuatan Panama U17 karena sudah menyaksikan laga tim tersebut melawan Maroko U17. Dari timnya akan menyiapkan skema terbaik dalam upaya meraih hasil maksimal dalam laga nanti. Tadi juga ada tim pelatih menonton langsung pertandingan mereka. Katanya, Bima Sakti mengatakan timnas Indonesia U17 pun akan berbenah diri terlebih dahulu untuk laga nanti. Rasanya, dia sudah punya sederet catatan usai laga timnya melawan Ekuador U17.